Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyajikan tugas video yang berjudul Kebijakan Dividen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Perkenalkan, nama saya Arya Kepa Salamuana Baban. Saya Syara Nazwa Lutfianti. Oke, saksikan videonya berikut ini. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan mengenai seberapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan seberapa besar laba yang akan ditahan retainer earnings untuk pembiayaan operasional dan investasi di masa depan. Adapun tujuan kebijakan dividen bertujuan untuk mengelola hak pemegang saham dalam pembagian dividen, memastikan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan. Peran dividen dalam manajemen keuangan perusahaan menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Dividen yang dibayarkan secara konsisten mencerminkan stabilitas dan probabilitas perusahaan. Dan yang kedua, menarik dan mempertahankan investor. Kebijakan dividen yang menarik dapat meningkatkan kepercayaan investor, khususnya mereka yang mengandalkan pendapatan dan dividen income investor. Dan yang ketiga, ada pula mengelola kelebihan kas atau excess cash management. Dividen adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kelebihan kas kepada orang pemegang saham, terutama jika perusahaan tidak memiliki proyek investasi yang menguntungkan dalam jangka pendek. Dan yang keempat, ada sarana komunikasi atau sinyal pasar signaling effect. Perubahan dalam kebijakan dividen yang seringkali diartikan oleh pasar sebagai sinyal kondisi masa dan perusahaan. Jenis-jenis dividen. 1. Dividen tunai. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai kepada pemegang saham. Dividen tunai biasanya dibayarkan secara berkala, seperti triwulan atau tahunan. 2. Dividen saham. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tambahan kepada pemegang saham. Dividen saham dapat meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. 3. Dividen properti. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset atau properti perusahaan kepada pemegang saham. Dividen properti dapat berupa aset fisik seperti bangunan atau tanah. 4. Dividen likuidasi. Dividen yang dibayarkan ketika perusahaan melakukan likuidasi atau pemumbuhan. Dividen likuidasi biasanya dibayarkan kepada pemegang saham setelah perusahaan melunasi semua utangnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan. 1. Laba perusahaan. Dividen hanya dapat dibayar jika perusahaan memperoleh laba. Semakin tinggi laba, semakin besar potensi pembayaran dividen. 2. Kebutuhan pendanaan untuk investasi. Jika perusahaan memiliki banyak proyek investasi yang menjanjikan, manajemen mungkin akan menahan laba untuk mendanai proyek tersebut daripada membagikan dividen. 3. Stabilitas laba. Perusahaan dengan laba yang stabil cenderung lebih berani menetapkan kebijakan dividen tetap. 4. Arus kas. Meski perusahaan untuk secara akuntansi tanpa urus kas yang cukup, sulit bagi perusahaan membayar dividen. 5. Akses ke pasar modal. Jika perusahaan mudah mendapatkan dana dari pasar modal, mereka bisa lebih fleksibel dalam membayar dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan. 1. Struktur modal. Perusahaan mempertimbangkan keseimbangan antara utang dan ekuitas. Jika ingin menjaga rasio utang rendah, perusahaan mungkin memilih untuk menahan laba. 2. Preferensi pemegang saham. Beberapa investor menginginkan dividen tunai, sementara yang lain lebih memilih pertumbuhan nilai saham. Perusahaan perlu mempertingkatkan preferensi mayoritas pemegang saham. 3. Ketentuan hukum dan regulasi. Undang-undang atau peraturan bursa efek dapat membatasi pembayaran dividen, misalnya hanya dari laba yang ditahan atau setelah memenuhi cadangan tertentu. 4. Kebijakan pajak.
Jika pajak atas dividen tinggi, perusahaan mungkin menghindari membayar dividen dan memilih buyback saham atau meninvestasi. 5. Kondisi ekonomi makro dan industri. Dalam kondisi ekonomi tidak pasti atau resesi, perusahaan cenderung menahan laba sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun dampak kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dan harga saham. 1. Sinyal positif bagi investor atau signaling effect. Pembayaran atau kenaikan dividen sering dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek keuangan yang baik, sehingga harga saham cenderung naik. Investor percaya manajemen yakin terhadap laba masa depan. Yang kedua, menarik investor tertentu atau client effect. Kebijakan dividen yang stabil dapat menarik investor yang menginginkan pendapatan rutin, seperti pensiunan atau investor konservatif. Contohnya meningkatkan permintaan saham sehingga harga saham bisa naik. Yang kedua, menciptakan basis investor yang loyal. 3. Pengaruh terhadap struktur modal dan risiko. Dividen besar berarti perusahaan memiliki kas lebih sedikit sehingga mungkin perlu meminjam dana untuk investasi. Ini dapat meningkatkan risiko keuangan yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, pengaruh kebijakan pajak. Di negara yang mengenakan pajak tinggi atas dividen, investor mungkin tidak menyukai dividen tinggi dan lebih memilih capital gain. Kebijakan dividen yang tinggi bisa membuat saham kurang menarik bagi sebagian investor. Contoh studi kasus dalam kebijakan dividen, yaitu studi kasus dalam kebijakan dividen di PT Sinar Jaya Tbk. Profil perusahaan PT Sinar Jaya Tbk adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang manufaktur, produk konsumen. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015 dan secara konsisten mencatatkan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 8-10%. Adapun situasi pada tahun buku 2024, PT Sinar Jaya mencatatkan laba bersih sebesar 150 miliar rupiah, meningkatkan 20% dari tahun sebelumnya. Dewan Direksi menghadap dilema apakah akan mempertahankan kebijakan dividen sebelumnya dividen payout ratio 50% atau menyesuaikannya menjadi lebih rendah untuk mendukung ekspansi bisnis ke luar negeri. Ada juga opsi kebijakan yang dipertimbangkan. Yang pertama, ada tahap membagikan 50% dari laba sebagai dividen, yaitu 75 miliar rupiah per lembar saham. Yang kedua, menurunkan dividen payout menjadi 30% dan mengalokasikan sisanya untuk investasi pabrik baru di Vietnam. Dan yang ketiga, tidak membagikan dividen sama sekali dan fokus penuh pada ekspansi serta penguatan modal kerja. Yang lainnya mempertimbangkan manajemen. Kebutuhan investasi ekspansi ke luar negeri membutuhkan modal 150 miliar. Respon investor, mayoritas pemegang saham adalah investor institusi yang cenderung mengharapkan dividen rutin. Harga saham meningkat 15% pasca pengumuman laba, menunjukkan kepercayaan pasar. Cadangan kasnya, perusahaan memiliki saldo 200 miliar. Keputusan manajemen memutuskan menurunkan payout ratio menjadi 30% atau 45 miliar dan menggunakan sisa laba ditahan ditambah kas internal untuk membiayai ekspansi. Dampaknya harga saham sedikit turun sesaat setelah pengumuman dividen lebih rendah, tetapi kembali stabil dalam 2 bulan karena investor menilai prospek ekspansi sebagai sinyal pertumbuhan jangka panjang. Pemegang saham minoritas sempat menuntut penjelasan lebih rinci pada RUPS, mendorong manajemen meningkatkan transparansi kebijakan di depan. Cukup sekian penyajian video dari kelompok kami tentang kebijakan dividen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.